Haleluya. Jumpa lagi kita di Sekam Padi. Sekam Padi hari ini saya beri judul Berkat Pelayanan. Mari sebelum kita lanjutkan, kita mau berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau baik, Engkau penuh dengan kasih. Kalau pada hari ini Tuhan, kami boleh ada dalam keadaan sehat, kami percaya itu semua hanya oleh karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, agar kami dapat mengerti apa yang Kau mau sampaikan dari firman yang kami baca dan renungkan. Dan biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita dan terang bagi jalan kami Tuhan, sehingga kami tidak tersesat, tetapi tetap ada di dalam jalan-Mu, dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan ucapan syukur kami mau sambut berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-10. Jadi Sekam Padi hari ini masih merupakan kelanjutan dari Sekam Padi edisi atau episode ke-115 pada tanggal 14 April yang lalu, yang berjudul Yang Terpenting Dalam Melayani Tuhan. Nah, apa yang disampaikan pada Sekam Padi 115 yang lalu adalah bahwa dalam pelayanan kepada Tuhan yang terpenting adalah hikmat dari Tuhan untuk memberitakan firman dan kuasa untuk kita gunakan bagi sesama kita untuk menyembuhkan yang sakit, mentahirkan yang kusta, dan membangkitkan orang mati, serta kuasa itu juga untuk mengatasi setan-setan. Nah, apa yang menjadi berkat pelayanan di dalam Matius 10 ini? Pesan Tuhan kepada murid-murid pada saat Tuhan mengutus murid-murid adalah bahwa bagian tersebut, hikmat dan kuasa, itu diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Dengan satu pesan, dengan beberapa pesan yang Tuhan sampaikan kepada murid-murid. Yang pertama kita baca dulu di ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Pesan Tuhan kepada murid-murid, prioritaskan kepada domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kita melayani Tuhan? Prioritaskan keluarga kita di samping yang lain-lain. Sampai kapan pertanyaannya? Ayat yang ke-14 menulis demikian. Masih di Matius 10. "Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarkanlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu." Sampai kapan? Sampai ada penolakan dari mereka, dari prioritas yang utama kita, keluarga, sanak, saudara. Itu yang menjadi prioritas yang Tuhan sampaikan kepada murid-murid. Dan itu juga yang mungkin bisa kita lakukan dalam kehidupan pelayanan kita kepada Tuhan. Yang kedua, pesan Tuhan. Ayat yang ke-8 kita baca dari awal, namun fokus utamanya adalah bagian terakhir dari ayat yang ke-8. Menulis demikian, "Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati,
tahirkanlah orang kudus, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada murid-murid pada saat dia mengutus murid-murid? Yang kedua adalah layani Tuhan atas dasar kasih. Saat murid-murid sudah menerima hikmat dan kuasa secara cuma-cuma, berikanlah itu dengan cuma-cuma juga. Jangan mengharapkan upah. Kita memang tahu bahwa apabila kita melayani Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan upah. Namun jangan sampai dasar pelayanan kita adalah mengharapkan upah, bukan berdasarkan kasih kepada sesama kita, kepada orang yang kita layani. Jadi fokus yang kedua adalah layani Tuhan dengan kasih. Yang ketiga, ayat ke-9 dan ke-10 kita baca. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Hal yang ketiga yang Tuhan sampaikan kepada murid-murid, dan yang juga mungkin bisa kita yang menjadi dasar pelayanan kita, menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan saja, bukan kepada hal-hal yang fana atau kepada materi yang mungkin Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan bergantung kepada hal-hal itu. Jangan bergantung kepada materi yang kita punya. Andalkan pelayanan kita hanya kepada Tuhan saja. Lalu kemudian pertanyaannya, apa yang murid-murid alami dalam pelayanan mereka pada saat mereka taat kepada perintah Tuhan, yaitu prioritaskan keluarga, sanak saudara, layani Tuhan atas dasar kasih, lalu menaruh pengharapan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Apa yang murid-murid alami saat mereka taat kepada perintah Yesus yang mengutus mereka? Ayat 12 dan 13 menulis demikian. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Lalu kemudian di ayat 19 menulis demikian. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Apa yang murid-murid dapatkan? Perkataan mereka penuh kuasa. Ingat bagian yang terpenting di sekam 115 yang lalu, hikmat dalam memberitakan firman, hikmat dalam berkata-kata. Itu yang murid-murid dapatkan. Ayat 12, 13 menulis, jika mereka memberi salam, kan orang seringkali masuk ke dalam atau pada saat bertemu, salam sejahtera. Mungkin perkataannya ya menjadi satu kebiasaan, namun pada saat mereka berkata salam sejahtera, apabila orang yang diberikan salam itu berkenan, layak menerima itu, maka sejahtera itu menjadi bagian dari lawan bicara mereka atau orang yang berhadapan dengan murid-murid. Kalau enggak, maka sejahtera itu balik lagi kepada murid-murid. Artinya
perkataan mereka penuh dengan kuasa. Hal yang kedua, pada saat Yesus juga memberikan peringatan bahwa di ayat 16, aku mengutus kamu ke tengah serigala. Ada masanya mereka akan dibawa ke mahkamah agama. Akan ada masanya bahwa mereka akan diperhadapkan dengan, di ayat 17 berkata, menulis majelis agama, orang yang dididik akan hukum Taurat, pengetahuannya tentang Taurat itu tinggi sekali. Murid-murid bukan orang yang berpendidikan tinggi, mereka rata-rata nelayan. Tetapi apa yang Yesus sampaikan kepada mereka, apabila mereka menyerahkan kamu, jangan kamu khawatir bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Artinya, kuasa perkataan dari Yesus itu diberikan kepada murid-murid, sehingga mereka pun juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mungkin dakwaan-dakwaan dari majelis agama. Jadi hal yang pertama, perkataan mereka penuh dengan kuasa. Hal yang kedua, Markus 12 ayat Markus 6 ayat 12 sampai 13 menulis demikian. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Lukas 9 ayat ke-6 menulis demikian. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Apa yang mereka alami? Yang mereka alami adalah kuasa Tuhan, kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mentahirkan yang kusta, mengusir setan-setan. Kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam pelayanan mereka. Dan yang ketiga, Lukas pasal 22 ayat yang ke-35 dan 36 menulis demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal, dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Ayat 36 bagian awal, jawab mereka, suatu pun tidak. Jadi Tuhan mengutus murid-murid, memberikan mereka kuasa atas perkataan, memberikan mereka kuasa di dalam kuasa Tuhan dinyatakan dalam pelayanan mereka. Mereka bisa menyembuhkan orang sakit, mereka bisa mengusir setan-setan, mereka bisa mentahirkan yang kusta. Tapi Yesus juga ingat, Tuhan juga ingat bahwa mereka punya kebutuhan jasmani. Makan, minum, kasut, pakaian. Tuhan katakan, adakah kau kekurangan, kalian kekurangan? Mereka katakan, suatu pun tidak. Jadi pada saat kita melayani Tuhan dengan mengikuti setiap perintah Tuhan, prioritaskan sanak saudara keluargamu. Apabila mereka menolak, barulah kita menyampaikan berita firman Tuhan kepada banyak orang, kepada orang lain. Yang kedua, layani Tuhan dengan kasih. Dan yang ketiga, menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Maka berkat pelayanan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Apapun bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan. Mungkin pelayanannya ya dianggap kecil, tapi lakukan itu dengan setia. Maka Tuhan akan taruh hikmat dalam perkataan, taruh kuasa
dalam perkataan kita. Tuhan akan nyatakan kuasa-Nya dalam pelayanan kita. Dan yang ketiga, Tuhan akan cukupkan keperluan atau kebutuhan kita. Itulah berkat pelayanan yang Tuhan janjikan apabila kita melayani pekerjaan Tuhan seturut dengan perintah-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.